The Last of Us dan Resident Evil adalah dua game yang sama-sama memiliki banyak penggemar. Terlebih lagi, memang games yang memiliki jalan cerita tentang zombie apokalips atau kiamat zombie masih menjadi unggulan para gamers pencinta game survival, adventure, dan third person. Kedua game ini mempunyai penceritaan berbeda mengenai asal-usul terjadinya outbreak yang disebabkan oleh mikroba patogen, sekaligus memiliki jenis infeksi yang berbeda. By the way, di sini kita sebutnya patogen ya, karena mikroba patogen itu bisa dari bakteri, virus, parasit, jamur yang dibagi lagi menjadi hamir, yeast, kapang mold, cendawan mushroom, dan parasit. Just info, dalam dunia asli untuk menangkal berbagai infeksi oleh patogen bisa dengan penggunaan antibiotik untuk infeksi bakteri, vaksin dan antiviral atau antivirus untuk infeksi virus, antifungus atau anti jamur untuk infeksi jamur, sementara antiparasit untuk infeksi parasit. Nah, pada video kali ini gua akan menjelaskan perbandingan atau comparison patogen yang menyebabkan infeksi dari saga games Last of Us dan games Resident Evil. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalau udah, so universe, welcome to Zexpot. Sejauh ini Resident Evil setidaknya sudah memiliki beberapa patogen infeksi, di antaranya dari kelompok virus ada Tyrant virus, Golgotha virus, Chrysalid virus, Animality virus, Progenitor virus, Chimera virus, Prototype virus, T. abyss virus, T. veronica virus, Uroboros, dan masih banyak lainnya. Dari kelompok jamur atau fungus antara lain ada Mutamycete, Mold, dan Megamycete. Terakhir dari kelompok parasit adalah Plagas dan Kado. Untuk Kado sebenarnya ada pengecualian karena ciptaan Mother Miranda dari Mold yang menjadi parasit. Sedangkan dari The Last of Us hanya memiliki patogen dari kelompok jamur atau fungus, yaitu Cordyceps. Jika ditarik persamaannya, jamur Cordyceps dari The Last of Us bisa disamakan dengan Mold, Mutamycete, bahkan Megamycete karena masih sama-sama berasal dari kingdom fungus atau fungi. Cordyceps menjangkit manusia dengan merusak fungsi otak mereka. Mereka yang terinfeksi menjadi lebih agresif dan menularkan wabah lewat gigitan dan spora udara. Uniknya, wabah berwujud jamur parasit ini terinspirasi dari jamur parasit yang ada di dunia nyata, yaitu Ophiocordyceps unilateralis. Jamur ini menyerang semut dan serangga lainnya, menjadikannya setengah hidup dan setengah mati. Seperti layaknya zombie, kondisi ini bisa disebut entomopatogen. Entomopatogen penyebab zombie serangga umumnya ditemukan pada hutan hujan tropis. Serangga yang terinfeksi akan mengalami perubahan perilaku dan menjauh dari sarangnya, hingga kemudian mati dan mengalami mumifikasi. Berdasarkan jurnal Ophiocordyceps terbitan tahun 2021, telah dilaporkan dari berbagai hutan di Brazil, Amerika, Kolombia, Australia, Jepang, dan Thailand memiliki sebagian besar Cordyceps yang patogen terhadap semut. I'm not family. No. Your cargo. Jesus Christ. Beralih lagi ke topik pembahasan. T-virus dari Resident Evil dapat mengambil alih tubuh inang rata-rata dalam hitungan jam dan mengubahnya menjadi zombie yang tidak berakal dan ganas. Sedangkan pada Cordyceps, tahap pertama untuk mengubah tubuh inangnya membutuhkan waktu beberapa hari. Cordyceps memiliki lebih banyak tahapan infeksi daripada T-virus untuk berubah seseorang menjadi zombie, disebabkan perbedaan dari area gigitan, serta tahap infeksinya yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bagi seseorang untuk melampaui tahap pertama, kemudian berubah ke tahap berikutnya. Pada tahap kedua dari Cordyceps adalah tahap Stalker, di mana otak mereka sepenuhnya sudah diambil alih oleh jamur Cordyceps, tetapi mereka masih memiliki kecerdasan mental pada tahap pertama dan kemampuan untuk melihat, karena jamur belum menutupi penglihatan mereka semua. Di sisi lain, zombie T-virus yang bergerak lambat atau bisa berlari, mereka jarang berevolusi dengan cara memungkinkan untuk membuat tubuh inang mati. Kondisi seperti ini hampir bisa disamakan dengan zombie Cordyceps tipe runner atau Stalker. Musuh paling terkenal di Last of Us mungkin adalah Clicker, merupakan tahap ketiga dari infeksi jamur Cordyceps. Pada titik ini, infeksi jamur memberikan pelindung bagi inangnya, dan indera mereka berubah menjadi lebih berfokus pada gelombang suara atau echolocation. Dalam franchise Resident Evil, zombie yang menyerupai Clicker bisa disandingkan dengan zombie T. abyss virus. Beberapa manusia yang terinfeksi virus T. abyss ini mengembangkan karang di tubuh mereka. Secara fisik, sebagian besar mereka tidak memiliki penglihatan. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan indera yang berfokus pada suara, mirip dengan Clicker. Selain T. abyss zombie, sebenarnya ada yang lebih mirip lagi dengan Clicker, yaitu Licker pada Resident Evil 2. Hanya saja Licker lebih gesit karena mereka bisa merayap di atap dan di dinding. Diam-diam merayap, datang Leon Kennedy, hap-hap langsung dicaplok. Next, tahap keempat inang yang terinfeksi jamur Cordyceps adalah tahap bloater pada tempat kering dan shambler pada tempat basah. Pada tahap ini mereka sepenuhnya sudah tertutup pelindung jamur, masih sama seperti Clicker yang menggunakan suara dan ekolokasi untuk bernavigasi dan berburu.
Satu-satunya musuh di Resident Evil yang menyerupai Bloater dan Shambler adalah bos yang dilawan Leon Kennedy di games Resident Evil 6. Makhluk tersebut memiliki nama Lepotika. Kesamaannya adalah sama-sama mengeluarkan gas, walau untuk Bloater dan Shambler adalah bom spora jamur. Pada tahap terakhir yaitu Red King, adalah infected yang terdiri dari berbagai jenis infected seperti Stalker, Clicker, Bloater, dan Shambler yang telah menyatu terhubung oleh jamur Cordyceps. Tahap Red King bisa dibilang memiliki kemiripan dengan mutation dari G-Virus Dr. William Birkin, juga mutation dari Uroboros virus Albert Wesker. You're asking me? Membicarakan tentang perbandingan jenis-jenis infected. Sebelum kita masuk penutup, ada baiknya kalau kita tahu dulu nih gambaran umum lembaga organisasi atau kelompok yang masing-masing bersangkutan dengan jalan cerita dari The Last of Us dan Resident Evil. Dari franchise The Last of Us, yang pertama ada Fedra, The Federal Disaster Response Agency atau Fedra. Kadang-kadang juga disebut sebagai Federal Disaster Response Administration. Adalah lembaga otoritas dari militer Amerika yang mengatasi terjadinya outbreak Cordyceps, sekaligus otoritas penguasa zona karantina. Tidak hanya Fedra, selanjutnya ada di Center for Disease Control, CDC. Mereka adalah lembaga pemerintahan yang khusus mempelajari dan menahan penyebaran infeksi jamur Cordyceps. Next adalah Fireflies. Adalah kelompok milisi revolusioner yang ditampilkan sebagai faksi pemberontak. Mereka ini memberontak melawan penindasan militer di berbagai zona karantina di seluruh wilayah Amerika Serikat. Namun, sebagian besar dari mereka tidak berhasil dalam perang melawan Fedra. Selain dari franchise The Last of Us, Resident Evil juga mempunyai lembaga atau organisasi seperti yang pertama, pastinya Umbrella Corporation. Ini adalah payung bukan sembarang payung. Umbrella Corporation adalah perusahaan korporat terbesar pada zamannya di universe Resident Evil. Organisasi ini memiliki aset-aset di beberapa bidang pasar, mulai dari obat-obatan, peralatan medis, persenjataan virus, hingga senjata biologis atau bioweapon. Turunan-turunan dari Umbrella ini akan menjadi beberapa organisasi seperti Neo Umbrella, Blue Umbrella, dan Red Umbrella. Saking berkuasanya Umbrella, mereka juga membentuk unit pasukan militer yaitu The Umbrella Biohazard Countermeasure Service atau UBCIS. Adalah pasukan militer swasta yang dimiliki oleh Umbrella Corporation yang berspesialisasi dalam operasi penyelamatan selama wabah biohazard. Selain unit pasukan UBCIS, Umbrella masih memiliki satuan-satuan unit lainnya seperti Umbrella Security Service, Umbrella Intelligence Division, The Undertaker Unit, bukan Undertaker yang ini ya. Tidak hanya berhenti di Umbrella Corporation, satuan organisasi lain yang perannya cukup menjadi antagonis juga yaitu Tricell Incorporated. Adalah sebuah perusahaan konglomerat multi-industri dan juga salah satu dari anggota Global Pharmaceutical Consortium. Sebagai perusahaan farmasi, Tricell bergabung dalam GPC bersama dengan sesama anggotanya yaitu Umbrella Corporation. Namun setelah Umbrella terbukti bersalah atas insiden Raccoon City, banyak masyarakat dunia yang mulai tidak mempercayai perusahaan farmasi dan juga konsorsium. Tricell sendiri merupakan turunan dari perusahaan yang bernama Travis Enterprise. Sesuai namanya yaitu Tricell, perusahaan ini memiliki 3 sel atau divisi, yaitu jasa pengiriman atau ekspedisi, sumber daya alam, dan farmasi. Selain perusahaan-perusahaan di atas yang umumnya berperan antagonis, masih ada satuan-satuan unit khusus yang menjadi peran protagonis dalam franchise Resident Evil. Salah satunya BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance, adalah organisasi anti-bioterror internasional di bawah naungan dan dukungan PBB. Tujuan utama mereka adalah melawan, mencegah, dan menghancurkan bioterorisme. Sebelum BSAA dibentuk, Chris Redfield dan Jill Valentine pernah bergabung dalam tim yang bernama Private Anti-Biohazard Service. Masih bisa diasumsikan sebagian besar anggota dan sumber daya organisasi tersebut juga termasuk ke dalam organisasi BSAA. Next, yang terakhir juga ada Raccoon Police Department atau disingkat RPD. Adalah lembaga hukum yurisdiksi setempat pada Raccoon City. RPD juga memiliki unit khusus elit yang disebut The Special Tactics and Rescue Service atau disingkat sebagai STARS. Unit khusus Elite Stars bertugas dalam operasi anti-terorisme dan kejahatan lain di perkotaan, serta menangani keadaan darurat lainnya. It's the outside. So is that everything you hoped for? Oh, you gotta be kidding me.
Kira-kira begitu perbandingan yang bisa kita bahas mengenai dua franchise besar game satu ini. Masing-masing memiliki adaptasi live actionnya sendiri. Walau untuk saat ini The Last of Us menjadi salah satu adaptasi live action terbaik dari games dibandingkan dengan Resident Evil. Inti dari masalah masing-masing kedua franchise ini adalah The Last of Us memberikan storytelling mengenai dunia post-apokaliptik yang sudah hancur akibat wabah jamur Cordyceps. Sedangkan Resident Evil memberikan storytelling terhadap permasalahan bioweapon atau senjata biologis yang memicu kekacauan pada dunia. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai lore Resident Evil dan The Last of Us atau franchise game lain yang berhubungan dengan zombie outbreak, kita buat di konten terpisah agar tidak kepanjangan ya universe. Coba kalian sendiri, gue pengen tanya deh, lebih suka Resident Evil atau The Last of Us? Atau bahkan dua-duanya? Kasih tahu kita ya di kolom komentar. Kalau ada penjelasan lain yang mungkin pengen kalian tambahkan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang memberikan super thanks-nya untuk video ini. It's time to meet the sign out. My name is Alex Sansela bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.